Halo, kali ini kita akan berbicara masalah konversi bilangan. Konversi bilangan dari desimal ke heksa atau sebaliknya, kemudian ke biner dan lain sebagainya. Nah, menggunakan fungsi-fungsi yang ada di Excel. Jadi nanti kita akan menggunakan sum of product, kemudian concatenate atau apa ini bacanya? Concatenate. Nah, itu. Kemudian ada lagi log ya. Ini ada fungsi log di sini sebentar. Nah, ini fungsi log ini ada dolarnya. Oke. Nah, ini bisa digunakan untuk keperluan yang lain, mungkin ada di accounting, mungkin ada di keperluan-keperluan pendataan yang lain, tapi karena saya orang elektro jadi ini saya fungsikan untuk tabel driver 7 segment display gitu, oke. Nah, kita mau buat seperti ini. Kita tidak akan menjelaskan ini apa ya, karena kalau anak elektro ini pasti sudah dong kalau sudah sampai sini ya, sampai materi ini. Jadi kita mau berbicara bagaimana cara mengkonversi di Excel menggunakan formula-formula yang ada di Excel. Oke, saya demonstrasikan di sini. Baik ya, di sini saya kopikan saja ini nilainya. Ini adalah nilai biner pada suatu 7 segmen begitu. Kemudian kita butuh berapa nilai desimalnya. Ini kan biner nih. Digit ke 1, 2 dan seterusnya sampai ke 8 nggih. Begitu. Kemudian ini kita mau konversi ke desimal. Nah, sebenarnya yang paling gampang itu kita langsung begini. Langsungnya itu begini sebentar. Nah, seumpama ada di sini kolom 0, 1, 1. Nah, ini 4 ya, 4 digit. Nah, kemudian sama dengan di sini ada biner bin ya, to dash. Kemudian buka kurung ini. Selesai, semacam itu. Ini yang paling gampang. Tapi kan kalau kita mau merubah, nah kita harus merubah yang ada di kolom ini. Oke. Jadi seumpama kita mau merubah yang sini, saya bikin gini juga bisa saja, gitu. Nah, tapi kan ini tidak fungsional. Yang fungsional yang semacam ini. Jadi kita bisa merubah per digitnya, gitu, pada setiap kolom. Nah, di sini saya ingin membagi trik. Di sini itu kan bisa kita kalikan yang ada di sini toh. Jadi 1 kali 128, karena ini kan digit ke-8 ya. Jadi 1 pangkat 7, 2 pangkat 7 itu kan hasilnya ini. Kemudian yang di sini 2 pangkat 0, nah, itu kan 1 toh. Ini 2 pangkat 1, ini 2 dan seterusnya. Jadi ini akan kita kalikan ya, di sini kalikan ini, di sini kalikan ini, kemudian kita jumlahkan. Maka kita menggunakan fungsi sum product ya. Sama dengan sum itu product gini saja ya. Kemudian kita buka kurung, kita tarik ini, kita blok ya nilai-nilai desimalnya ini. Nah, kemudian di sini ada tandanya ini, titik koma. Setiap array datanya itu titik koma. Ada yang koma tok ada. Ya. Kalau di sini saya mengikuti aja, punya saya ini titik koma ya, saya kasih titik koma. Kemudian nilai yang akan kita convert. Nah, kita blok semacam ini, tutup kurung, jadi. Tidak percaya buktikan sendiri ya. Nah, kemudian kita tarik bisa nggak? Coba kita tarik. Ternyata tidak bisa. Kan nggak mungkin ini 3 nilainya. Kalau 3 kan ini kan harusnya ini 1, ini 1, yang lain 0 toh. Nah, ternyata tidak bisa. Kenapa? Kita cek ya. Yang tadi dulu. Ini kita cek. Nah, ini kemudian yang merah ini berarti yang baris nomor 6 gitu ya, baris nomor 3 dan 6 bener. Nah, kemudian kita cek yang ini, yang hasilnya salah ini.
Oh, ternyata kok malah ini ikut turun. Nah, harusnya ini tetap di baris 3 tapi ini ikut turun karena yang ini juga turun gitu ya. Jadi semua ikut turun ini. Ini kan selisihnya kan 2 baris ya. Nah, kita coba yang lain. Oh iya kan, selisihnya 2 baris. Jadi ini ikut turun semua. Nah, bagaimana agar yang ini, yang atas ini, yang biru ini kita kunci agar ada di tetap di baris 3. Nah, caranya begini. Kalau kita mengunci, ini kan ada koordinatnya B3 gitu ya. Nah, di tengah-tengahnya kalau kita mau mengunci baris, itu tengah-tengahnya ini kita kasih tanda dolar. Gitu. Nah, semacam ini. Kalau di laptop saya kan di shift angka 4 itu kan tanda dolar toh. Nah, gini. Ini artinya terkunci di baris ke-3 ini. Gitu nggih. Kita coba. Tetap ya nilainya. Kemudian kita tarik. Oh, baru ini bener ya. Tuh kan, tetap terkunci di sini. Coba yang paling bawah ini. Nah, tetap terkunci. Oke. Nah, bagaimana kalau kita kepengen mengunci kolomnya, bukan barisnya ya? Ini dolarnya dikasih di sini, gitu ya. Di sebelum B, kemudian sebelum I, ya, gitu. Itu caranya semacam itu. Kalau kedua-duanya berarti dua-duanya baris kolom terkunci ya, dua-duanya dikasih dolar. Oke, itu adalah trik pertama. Kemudian kita pakai hexadecimal value. Nah, hexadecimal ya gampang banget ini ya. Tinggal apa? Desimal to hex gitu ya. Buka kurung ya. Tutup kurung gitu ya. Desimal ke hexa. Begini nggih. Nah, tinggal kita tarik. Dah bener, nggak percaya hitung sendiri. Oke. Kemudian kita kepengen ini kita gunakan sebagai alamat memori itu ya, pengalamatan di memori. Maka kita harus nambahi di sini seperti ini, seumpama ya 0xfc. Nah, gitu toh kalau pengalamatan di memori. Nah, bagaimana kita menambahi ini variabel 0x ini? Nah, maka kita bisa pakai tadi concatenate gitu ya. Saya tidak tahu ini bacanya gimana ya. Concatenate atau gimana gitu. Nah, ini nggih. Kemudian saya tutup kurung, buka dan tutup kurung. Kemudian di sini saya petik 0x, kemudian petik 2 lagi. Nah, di sini ada apa? Ada antara dua teks ini kan ada titik koma. Ya, kita ikuti aja titik koma ini. Sudah, enter. No. Sama toh? No, sama. Oke. Jadi di sini ada 0xfc begitu. Bagaimana dengan yang biner? Ya sama. Mau dari mana? Kalau dari sini, jadi dari hexa ke biner bisa, tapi kalau sudah ada 0x-nya ini, nah ini malah bermasalah. Jadi nggak bisa terdeteksi oleh rumus tadi apa hexa to biner. Nah, kita menggunakan yang ini aja, original value-nya aja ini. Decimal value-nya saja. Jadi kita pakai dash ya. Desimal to biner. Ini toh. Klik. Tutup kurung. Nah, jadi ini persis sama. Ini dengan ini sama toh? Ya kan? Sama. Kita tarik. Oke, kemudian kita mau gunakan ini untuk array decoding ya. Coding microcontroller. Kita harus ngasih apa kode B. Nah, sama kayak tadi. Nah, di sini ada concatenate. Itu buka kurung, akhirnya tutup kurung. Di sini petik, kemudian B, petik,
titik koma. Klik. Nah, ada B-nya di sini ya. Kita tarik. Nah, semacam itu. Oke. Jadi ini sudah clear bagaimana cara merubah ya bilangan biner ke desimal, ke heksa, kemudian ke biner, dan menambahi beberapa notasi pada sebuah bilangan gitu. Oke. Cukup sekian untuk video perubahan atau konversi bilangan menggunakan Excel kali ini. Semoga bermanfaat.